tidak melihat dari segi tapi saya ada proses. Iya. Bahwa evaluasi ini mungkin pertama tidak perlu tersebar, kemudian juga terkonsolidasi. Kami melakukan evaluasi total. Harus ada motivator. Iya. Harus ada motivator dan psikolog yang kita libatkan nanti pembimbingan. Semua warga madrasah harus ikut terlibat membangun, berkolaborasi, menggali potensi yang ada di siswa itu, menggali potensi yang ada di madrasah dan memberdayakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba sahabat religi dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini tim Humas Data dan Informasi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sedang berada di bidang pendidikan madrasah. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 4 Agustus 2023, bidang ini menggelar satu event luar biasa, yaitu KSM tingkat provinsi. Dan tidak akan lama lagi akan digelar pula KSM tingkat nasional. Olehnya, untuk membahas lebih jauh, saat ini kami tengah bersama dengan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Bapak Haji Muhammad Tonang SAG MAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ya Pak, kemarin kegiatan KSM cukup spektakuler dan pesertanya juga luar biasa. Dari data yang kami peroleh itu sebanyak 1.222. Mungkin sahabat religi di luar sana Pak ada yang ingin bertanya sebenarnya KSM itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau KSM, jadi memang ini menjadi singkatan dari kompetisi sains madrasah. Iya. Kompetisi sains madrasah ini menjadi kegiatan yang prioritas program prioritas setiap tahun yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan setiap tahun kita laksanakan, dan itu pelaksanaannya ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia dan berjenjang mulai tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Lalu kemudian pertanyaannya apa itu KSM, kompetisi sains madrasah. Jadi yang dilombakan itu sains madrasah. Jadi kompetisi sains madrasah ini adalah sebagai ajang lomba melombakan mapel atau mata pelajaran yang diajarkan di madrasah, yaitu mapel-mapel tertentu setiap jenjang madrasah. Mapel umum yang diajarkan itu diintegrasikan dengan mata pelajaran agama. Misalkan mata pelajaran IPA diintegrasikan dengan ilmu-ilmu agama. Mata pelajaran matematika, fisika, IPA, IPS, lalu kemudian geografi, ekonomi diintegrasikan dengan mata pelajaran agama Islam. Itu ya. Nah, sehingga kompetisi sains madrasah ini diproyeksikan sebagai memang menjadi ciri khas daripada madrasah, kekhasan daripada madrasah. Jadi kompetisi sains madrasah ini menjadi kekhasan, karena menjadi kekhasan madrasah, menjadi alat pemetaan siswa kita yang ada di madrasah itu yang telah mempelajari ilmu-ilmu umum, ilmu sains, kemudian terintegrasi dengan ilmu agama, maka itulah yang dilupakan. Nah, dari situ, karena lomba ini menjadi kegiatan dan program prioritas di Jenbendis,
siswa di madrasah itu yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan tadi umum itu sains, kemudian integrasi dengan ilmu agama, maka terpilihlah dilaksanakanlah lomba seperti ini, lomba kompetisi sains madrasah. Saya ingin sampaikan bahwa kompetisi sains madrasah ini kalau di Kementerian Agama itu namanya KSM. KSM. Kalau di Kemendikbud itu namanya OSN, Olimpiade Sains Madrasah. Olimpiade Sains Nasional. Kalau di Kementerian Agama kompetisi sains madrasah. Pesertanya juga ini adalah peserta dari terbuka untuk semua. Jadi siswa dari madrasah boleh di tingkat MI, teman-teman dari SD juga boleh ikut. Oh iya. Tingkat MTS, teman-teman dari SMP juga bisa ikut. Kemudian juga tingkat SMA, lembaga SMA, SMK juga bisa ikut berkompetisi di sini. Pasti bahwa muatan daripada KSM adalah muatan terintegrasi ilmu pengetahuan umum dengan integrasi dengan ilmu pengetahuan agama, terutama agama integrasi dengan ilmu pengetahuan agama Islam. Jadi bisa dikatakan Pak, ini merupakan satu parameter untuk mengukur prestasi dari sisi impaknya juga dan dari sisi intake-nya juga ya Pak, begitu? Saya kira betul ya. Saya kira betul bahwa KSM ini sebenarnya menjadi kekhasan dari madrasah. Yeah. Untuk menguji bahwa bagaimana siswa itu punya kemampuan mengintegrasikan ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, sains, dan mengintegrasikan dengan ilmu agama. Setelah jadi alat ukur bahwa siswa ini punya kemampuan dari segi sains. Iya. Baik Pak, jadi setelah seleksi tingkat kabupaten beberapa waktu yang lalu diikutkan ke tingkat provinsi, nah selanjutnya ke tingkat nasional lagi ya Pak? Ya. Iya, tingkat nasionalnya nanti di mana Pak? Ini 2023. Ya, di tingkat nasional ini kita laksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat KSKK. Iya. Yang dilaksanakan nanti di tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 September di Kota Kendari. Itu nanti dilaksanakan serta, dan pesertanya itu dari setiap provinsi itu ada 11. Ada 11 siswa yang dibawa ke mewakili setiap provinsi. Dari Iya, Pak. Sulawesi Selatan itu ada 11 orang yang akan kita antar ke Kendari. Insya Allah. Tanggal berapa Pak rencana untuk para kontingen dari Sulawesi Selatan berangkat? Ya, Sulawesi Selatan ini kita akan berangkatkan ada 11 siswa dari 11 mata pelajaran dari 3 jenjang tingkatan itu dari MI, MTS, dan MA. Kemudian dari 11 ini dari MA itu ada 6 mata pelajaran. Lalu kemudian dari MTS ada 3 mata pelajaran. Kemudian dari MI ada 2 mata pelajaran. Iya. Itu semuanya nanti akan diberangkatkan di tanggal 2 September. 2 September. Berarti kurang lebih sepekan lagi Pak, Lalu persiapan apa saja nih dari bidang pendidikan madrasah untuk memberangkatkan para siswa KSM menuju ke tingkat nasional? Oh ya, karena KSM ini sebagai ajang dilaksanakan setiap tahun, setiap tahun dilaksanakan oleh Kementerian Agama, oleh tingkat Kanwil juga, teman-teman di bidang teknik melaksanakan ini. Karena ini sudah menjadi rutin, sudah menjadi program prioritas. Dan kelihatannya saya lihat ada melakukan evaluasi pelaksanaan KSM yang dilakukan tahun itu. Dan hasil evaluasi saya lihat bahwa dari hasil peserta, partisipasi peserta, lalu kemudian yang peserta kita yang ikut di tingkat nasional itu ternyata masih didominasi oleh teman-teman dari sekolah.
bahkan dari madrasah yang ikut, bahkan yang dapat juara tingkat nasional, di tingkat Provinsi. provinsi dan Iya. nasional itu masih ada dari sekolah. Iya. Nah, saya melihat gambaran bahwa setelah saya melihat di madrasah kita ini banyak potensi sebenarnya kita bisa. Iya. Pertama dari segi jumlah madrasah yang ada di Sulawesi Selatan itu yang kurang Betul. lebih 2.600 sekian lembaga kita dan madrasah kita. Kemudian dari segi jumlah kuantitas. Kemudian dari segi jumlah guru yang kurang lebih 28.000 guru madrasah kita. Dari segi jumlah saya semua itu tentu sangat potensi yang sangat luar biasa di madrasah. Tentu dari segi jumlah tadi itu tentu banyak guru-guru kita yang punya bakat, Iya. yang punya potensi yang tersebar di seluruh madrasah tadi. Makanya itu di 4 bulan yang lalu, waktu itu masih di bulan April, Iya. kami lakukan pembimbingan kepada guru-guru mapel-mapel tertentu yang dilombakan di KSM, seperti yang tersebar di seluruh madrasah itu semua jenjang. Maka kita lakukan pembimbingan selama 5 hari di asrama Haji Sudiang kemarin di bulan April dengan merekrut seluruh guru-guru tadi, mapel-mapel tertentu yang dilombakan itu. Hadirlah sekitar 200 guru-guru kita dengan bekerja sama dengan mitra kerja kita untuk lakukan pembimbingan. Itu salah satu cara kita memberdayakan guru-guru. Ini juga kita lakukan untuk persiapan KSM yang kita laksanakan bulan September ini. Iya. Nah, itu salah satu persiapan kita. Jadi pembinanya dulu yang dibimbing nih Pak. Pembinanya dulu dibimbing, lalu dia bimbing siswa-siswa di daerah mungkin untuk ke tingkat kabupaten dan provinsi begitu Pak. Saya kira betul ya. Iya. Jadi karena tadi potensi yang luar biasa kita, gurunya dulu kita bimbing, Iya. bukan siswa. Yang selama ini saya lihat, saya tanya dengan teman-teman itu di madrasah, ternyata siswanya yang dibimbing. Oh iya. Siswa yang dibimbing kelas 2. Begitu tamat, naik kelas 3, tamat, itu kan sudah pergi. Iya. Tidak ada lagi. Nah sekarang ini kita balik. Gurunya yang kita bimbing untuk berkelanjutan. Ya, Itu berkelanjutan. berkelanjutan. Betul. Nah, tahun depannya kita update saja guru kita ini. Nah, ini untuk jangka panjang. Guru kita bimbing, kita ke pembimbingan. Itu salah satu cara ya. Yang kedua, karena kita sudah bimbing gurunya yang kita sudah bimbing, kita sudah dapatkan guru-guru di setiap mapel itu. Setiap mapel itu kita ambil, kita nanti kumpul untuk membimbing lagi siswa kita yang akan berangkat tingkat nasional. Jadi ada training centernya begitu Pak? Ada training center nanti TC di tanggal 28 sampai tanggal 1 September. Biar lebih fokus nih Pak pesertanya lebih siap. fokus. Karena kompetisi ini adalah terintegrasi. Iya. Terintegrasi mapel. Sehingga bukan cuma guru mapel tertentu saja yang dilombakan itu kita bimbing, Iya. tetapi kita duduk sama-sama dengan guru agama. Oh iya. Kita duduk sama-sama dengan guru agama, terutama guru agama Quran hadis, fikih, kemudian tarikh, SKI, lalu kemudian bahkan ada hafiz, guru yang hafiz, untuk sama-sama duduk sama-sama mengintegrasikan soal-soal yang terkait. Kala mungkin nanti ada soal dari matematika, mengintegrasikan dengan hadis, dari sisi hadis, segi ayatnya. Iya. Kemudian ada juga mungkin fikih dari segi ayatnya seperti apa, kemudian usul fikih mungkin dari segi apanya. Ya itu ya tentu integrasi kayak itu. Karena kompetisinya integrasi, maka kita duduk sama-sama dengan guru sains dengan guru agama. Oh, seperti itu ya Pak, untuk KSM. Ya, terus ini Pak,
yang tadi menarik kalau ada madrasah yang tidak mengikutkan siswanya. Soalnya mungkin ada madrasah yang berpotensi, siswa yang berpotensi, tapi tidak mengikutkan. Padahal ini adalah ada satu ruang untuk menunjukkan prestasi anak-anak kita di madrasah. Mungkin kalau dari madrasah ada punishment atau reward, Pak, bagi madrasah yang tidak mengikutkan siswanya ke tingkat provinsi. Padahal ada loh yang bakatnya ini anak-anak, terus ada ruang untuk berkompetisi. Bagaimana Pak kalau dari kepala bidang? Makasih. Jadi kami sudah melakukan pemetaan dan melakukan evaluasi kaitannya dengan pelaksanaan KSM. Evaluasi pertama kita lihat dari partisipasi peserta itu di tingkat kabupaten kota. Nah, partisipasi peserta itu waktu tingkat kabupaten kota itu sudah ada 7.000 lebih peserta. Dari 7.000 lebih peserta ini, 7.000 ini tersebar seluruh kabupaten kota madrasah, baik negeri dan swasta. Ya, negeri dan swasta. Kemudian dari 7.000 ini masuk tingkat provinsi. Masuk tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi kemarin kan kita ambil 1 sampai 5 itu, maka tingkat provinsi kemarin hadir sampai 1.222 peserta terbagi dari jenjang MI, MTS, dan MA. Nah, kemudian dari hasil evaluasi kami juga bahwa ini tersebar di seluruh madrasah, baik negeri dan swasta, dan ternyata sebaran peserta itu lebih banyak di madrasah swasta. Kemudian memang agak kurang dari madrasah negeri, madrasah negeri. Nah, bahkan juga yang masuk sebagai peserta yang terbaik itu rata-rata dari madrasah swasta. Yang kita selama ini tidak sangka, madrasah kecil, madrasah swasta, justru dia yang masuk juara ya Pak. Ternyata ada berpotensi siswanya di situ. Jadi sisa diasah, alhamdulillah ternyata luar biasa outputnya Pak dari itu kompetisi. Kalau memang penting untuk dievaluasi. Pertama bahwa KSM adalah kekhasan dari madrasah, maka penting untuk dievaluasi. Yang kedua soal partisipasi. Kemudian saya tidak melihat dari segi tapi saya ada proses. Bahwa evaluasi ini mungkin pertama tidak perlu tersebar, kemudian juga terkonsolidasi. Kami melakukan evaluasi total menyeluruh. Pertama tentu pembimbingan itu kita harus memberikan pemberdayaan kepada guru yang bersangkutan untuk melakukan pembimbingan. Kemudian kepala madrasah yang bertanggung jawab di madrasah itu melakukan supervisi kepada guru. Ini bertanggung jawab. Kemudian ini juga di atasnya lagi para kepala seksi, kemudian para pengawas bina yang melakukan supervisi. Betul sekali. Mereka juga bertanggung jawab. Pak. Kemudian di atasnya lagi para kakak kemenang. Kita semua ini bertanggung jawab pembinaan. Evaluasi. Jadi semua itu harus evaluasi total. Mengingat tadi peserta Pak yang akan ke tingkat nasional ada 11 orang. Berarti ada 11 bidang cabang lomba yang akan diikutkan. Adakah yang diprioritaskan Pak? Bukan diprioritaskan sih, yang diunggulkan mungkin untuk bisa meraih emas dan mempersembahkan untuk Sulawesi Selatan? Kalau target kami mudah-mudahan kita bisa dapat target emas. Emas semua ya Pak. Amin. Amin. Emas semua dong. Dengan persiapan yang maksimal. Kemudian pembimbingan TC, lalu kemudian juga kita integrasikan dengan guru mapel agama dan mapel umum. Kemudian satu lagi kita harus ada motivator. Harus ada motivator dan psikolog yang kita libatkan nanti pembimbingan. Karena walaupun siswa itu sudah persiapannya bagus, matang, tetapi kurang diberikan semangat, ataukah secara pandang dari segi psikologi tidak mumpuni, juga mental emosionalnya Pak. Itu harus, apalagi anak-anak yang masih betul Pak. Jadi bukan dari kaitan cuma konten materi, tapi ada konteks ruang, ada konteks semangat, itu harus dibangun. Dan itu berpengaruh sekali ya Pak. Insya Allah. Tuh. Mungkin yang terakhir nih Pak, mungkin ada pesan
kepada madrasah-madrasah yang ingin menghadapi KSM, karena ini kan menjadi program prioritas setiap tahun. Mungkin ada pesan-pesan untuk madrasah untuk mengikuti KSM selanjutnya baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, Pak. Ya, saya kira persiapan untuk kedepannya. Iya. Saya kira ini karena sudah menjadi tugas kita semua. Alat ukur keberhasilan prestasi di madrasah itu jadi KSM. Iya. Karena itu menjadi kekhasan. Sehingga ke depan ini harus totalitas, semua warga madrasah harus ikut terlibat membangun, berkolaborasi, menggali potensi yang ada di siswa itu, menggali potensi yang ada di madrasah dan memberdayakan guru untuk melakukan pembimbingan. Saya kira dengan turunnya kita semua ini untuk melakukan konsolidasi itu, saya kira prestasi akan kita bisa capai. Amin. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah atas waktunya di siang hari ini bisa bincang-bincang bersama tim Humas Data dan Informasi. Luar biasa, ini juga mengedukasi para sahabat religi di luar sana Pak yang ingin mengetahui informasi tentang KSM ini. Dan kami juga kami juga berdoa Pak, semoga sukses selalu untuk bidang pendidikan madrasah, sukses selalu untuk siswa-siswa kita, dan semoga senantiasa membawa nama harum Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya Pak. Baik sahabat religi, demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Salama tak pada salama.